2022 Masehi atau yang bersamaan dengan tanggal 28 Syawal 1443 Hijriah, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Bukhari yang insya Allah akan menyampaikan ceramah dengan tema 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Sebelum memulai acara kita hari ini, ada baiknya baca umur kitab terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Iya. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Bukhari. Kepada Ustaz, faladaihi falyatafaddal maskura. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Fadilatul muhtaramun wal mukarramun, yang terhormat, yang termulia para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat setempat, segenap pengurus Masjid Agung Jaya Wikramo, hadirin dan hadirat jemaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, tidak kata yang indah, kalimat yang sempurna dan ungkapan yang terbaik. Selain selaku insan yang beriman, kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kata alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat atas baginda Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah salawat dan salam ke atas Nabi, suatu saat nanti kita semua akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah inda al-maut dengan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dengan wasilah salawat dan salam tersebut kita meminta, mengharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nantinya kita semua kelak akan dibangkitkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini di hari Ahad yang tepatnya di tanggal 28 bulan Syawal di tahun 1443 Hijriah, di penghujung akhir di bulan Syawal, di mana bagi setiap kita yang merindukan dengan nuansa di bulan Ramadan, itu lebih kurang 28 hari yang lalu Ramadan telah meninggalkan kita. Bagi kita yang merindukan dengan nuansa di bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW memberikan solusinya dalam sabda beliau, man shoma Ramadan thumma atba'atan sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahr. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'atan sittan min Syawal, kemudian diikuti, dilanjutkan, diiringi dengan 6 hari sunnah di bulan Syawal, faka'annama, maka sesungguhnya kata Rasulullah, shoma ad-dahr, dia sudah berpuasa 1 tahun lamanya. Ulama mengomentari tentang hadis ini yang dimaksud dengan Nabi faka'annama shoma ad-dahr, maka nilainya sama dengan 1 tahun dia berpuasa, dengan rujukan ayat man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang berbuat 1 kebaikan, maka Allah balas minimal 10 kebaikan. 1 bulan dikalikan dengan 10 berarti 2 bulan.
Kemudian 6 hari sunnah di bulan Syawal dikalikan 10 berarti berapa? 30 hari. Maka tepat kata Rasulullah, 1 bulan dikalikan dengan 10 berarti 300 hari. 1 bulan anggap lagi sampai 30 hari dikalikan dengan 10 berarti 10 bulan 300 hari, dan 6 dikalikan 10 30 hari. Maka tepat kata Rasulullah, tidak ada balasan dalam Al-Quran itu 1 dibalas 1, tidak ada. Yang ada balasan Al-Quran minimal kata Allah Ta'ala 1 berbuat kebaikan Allah balas dengan 10 kebaikan. Tapi kalau 1 keburukan tidak ada balasan kecuali 1 keburukan. Itu pun kalau sampai dilakukannya itu rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di momentum 28 di bulan Syawal. Momentum 28 di bulan Syawal ini dikenal dengan, kalau puji kita Palembang, ini momentum ada yang namanya 1 sampai 10 itu momennya kebersamaan. Setelah dia sama-sama yang jauh dekat, yang dekat kerabat, sanak, family, andai tolan kumpul, mertua, anak, menantu, jadi sikuat kumpul. Itu momen yang penuh dengan kebersamaan. Kemudian 11 sampai 20 di situ lain lagi momennya, momen yang penuh 11 Syawal sampai dengan 20 itu dikenal dengan momen yang penuh dengan kehangatan. Apa tuh yang hangat? Biasanya keluarga lah dia nanti, ya. Biasanya kuat tumpah lah dia nanti, dan lain kuat tewa dia nanti, momen yang penuh dengan kehangatan. Kalau dah dia nanti basi pak 21 Syawal sampai dengan akhir itu momen yang penuh dengan perasaan. Apa yang diperasakan? Perasaan rendang masih ada, perasaan tupat masih ada, perasaan yang lain-lain masih ada. Teko-teko dong, teko-teko kantong koyak. Gak pernah akhir. Tapi barokah yang subhanallah, insya Allah Allah balas seluruhnya itu dengan berlipat ganda. Anda melihat pada kesempatan pagi hari ini kita dengan judul tema tadi 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita tentunya pasti yang taat atau tidak, yang beriman atau tidak, yang dia baik atau buruk, itu menginginkan suatu tempat yang terbaik, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang tidak beribadat baik tidak pengen masuk surga, apalagi kita yang ibadah. Maka itu setiap itu hampir setiap saat, setiap waktu, apalagi di momentum di bulan Ramadan, kita ada amalan dari masyayikh kita. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Itu kalau jamaahnya kalau lewat fa'fu anni itu benda diubah. Nah, kita baik nak minta yang ibadat ini sudah tentunya ujung ridha Allah Ta'ala itu adalah surganya. Orang yang ibadat, orang yang tidak ada ibadat baik lagi nak minta surga, apalagi yang ibadat. Ini justru surga merindukan dengan 4 golongan manusia. Kita berharap meminta memohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk salah satu orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur keempat-empatnya ada di dalam diri kita. Apa itu dalam sebuah dikatakan? Di situ bahwasanya ini sebagian mengatakan ini katanya hadis. Ada yang ngomong ini bukan hadis. Bukan masalah hadis atau tidak, intinya ini untuk fadhailul amal, untuk keutamaan kita beramal. Apa bunyinya? Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga merindukan 4 golongan manusia. Dengan kata lain, setiap umat Nabi Muhammad itu tentulah akan dirindukan surga, yang kalau dia termasuk kategori 4 golongan. Yang pertama, siapa mereka yang dirindukan surga? Talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang gemar belajar Al-Quran, orang yang hobi mengajarkan Al-Quran. Jadi orang yang hobi dengan berkomunikasi dengan Al-Quran,
berinteraksi dengan Al-Quran setiap saat, setiap waktu. Tidak ada hari-hari, waktu-waktu yang dia lalui kecuali dengan bacaan Al-Quranul Karim. Itu dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa, Pak? Karena tidak ada mukjizat yang terbesar di muka bumi ini selain Al-Quranul Karim. Mukjizat Nabi yang terbesar yang pertama Al-Quran, yang kedua Isra wal Mi'raj, yang ketiga dapat membelah bulan menjadi dua bagian. Al-Quran itu diturunkan ke langit, langit tak sanggup menerimanya. Diturunkan kepada air di laut, laut tak sanggup menerimanya. Diturunkan ke bumi, di atas gunung, gunung pun tak sanggup menerimanya. Karena itu kalamullahil qadim. Quran yang berasal dari kata qara'a, fi'il madhi, yang qara'u fi'il mudhari', Quran, dibaca Quran. Ini namanya ismul ladzi la yusarrif, ada yang tersirat, ada tersirat alif dan nun. Maksudnya tidak ada mukjizat yang terbesar di muka bumi kecuali Al-Qur'an Karim. Kalau dibaca maka bernilaikan pahala 1 dibalas 10. Dan aku tidak mengatakan kata Rasulullah itu bahwasanya alif lam itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Tidak ada yang lain. Amalan kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian kata Nabi adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran Karim. Cuma kita dikatakan tidak yakin, Pak. Tidak yakin sama Al-Quran. Kenapa? Karena belum terasa kapan sudah mati baru itu manfaat, fadilat, keutamaan Al-Quran setiap satu huruf itu kapan mati kakek baru tahu, Pak. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan, sampaikan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, seandainya satu huruf seluruh air yang ada di lautan ini untuk menuliskan satu baik nama Tuhan kalimat Allah, lafzul jalal alif, belumlah selesai untuk menulis kalimat Allah, maka itu air tidak akan pernah sanggup menulis, mengering. Karena itu begitu hebatnya Al-Quran Al-Karim. Cuma kita kadang-kadang tidak yakin sama Quran. Apa tidak yakin? Terus jauh-jauh lah kadang-kadang kita kadang-kadang adab sama Al-Quran, kadang-kadang adab, Pak. Ada 25 adab terhadap Al-Quran. Mana Al-Quran ada syafaat kalau kita kata adab sama Al-Quran. Ini macam Yasin, sama-sama disejajarkan sama kaki. Yang hebat lagi, Pak, waktu Anda pernah ngisi ceramah, yang itu yang bagi ke buku Yasin itu Pak kayak bagi kremi. Stang Allah tidak tahu ceramahnya. Kenal, apalagi dilempar macam ini, no? Itu aduh ya Allah ya Rabbi, jangan itu kalau Allah Al-Qadim diturunkan di gunung-gunung. Oh, law anzalna hadzal Qur'ana ala jabal. Seandainya Al-Quran kata Allah kami turunkan di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka sudah pasti kalian akan melihat gunung itu pecah meleleh, tidak sanggup dia. Kenapa? Watilkal amsalul linnas la'allahum yatafakkarun. Itulah kata Allah Ta'ala, kami berikan perumpamaan kepada manusia agar mereka berpikir hal yang demikian. Tidak sanggup dia jadi amanah sebuah Al-Quran Karim. Itu kita kalau hidup kita dan pengen sukses dunia akhirat, itu jangan jauh-jauh dari Al-Quran Karim. Sebenarnya dalam Al-Quran Bapak Ibu para jemaah sekalian, yaitu lengkap ada ilmunya. Asal kita tahu. Misalnya contoh dulu kami waktu belajar dengan Kiai dulu ada di dalam tafsir Sobi, itu syarah dari tafsir Jalalain. Kalau kita punya anak nakal, anak yang nakal, yang teka bantah, yang galak melawan, yang keras hatinya, ya, itu boleh dibacakan ketika anak sedang tertidur di telinga sebelah kanan. Kapan? Ketika dia sedang tertidur. Surah buka surah Ali Imran ayat 83. Bapak Ibu boleh browsing surah Ali Imran ayat 83. Dia baca ketika dia tertidur di telinga sebelah kanan. Apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un.
itu dihembuskan di telinga sebelah kanan ketika anak sedang tertidur. Dalam tafsir itu Pak dijelaskan, tidak usah ke manusia, binatang buas lagi tunduk dia. Binatang buas lagi tunduk. Itu ada poinnya ta'au wa karha wa ilaihi yurja'un. Patuh dan tunduk kepada Allah, baik yang ada di langit atau yang ada di bumi, baik yang terpaksa atau yang tidak dipaksa. Ada pengalaman dulu waktu pernah tinggal di tempat tinggal waktu ngajar dulu masih hujan di daerah Kancil Putih. Waktu itu dibuatlah semacam panitia kurban hari raya Idul Adha untuk menyembelih sapi. Nah, kebenaran sapi ini Pak ngamuk deh. Sapi ini ngamuk. Begitu sapi ngamuk tadi ada yang ditubruk, ada yang ditumbuk dan lain sebagainya. Jadi mereka di panitia ini berbuat dengan tidak berperi binatang. Kalau bahasa kita tidak berperi manusia. Oh Pak, kasihan Pak, sapi itu saya sana saya tak saya mau dikepuk sini ya Allah ya Rabbi. Anda ingat dengan ini dulu pernah belajar. Kubaca ke waktu dia dikebar, kubaca ke di telinga sebelah kanan sapi usap-usap leher. Boleh? Dia boleh ke dia Pak di awal sini. Dia bacakan ayat itu di telinga sebelah kanan sapi bisa itu. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Baca terus berapa kali semakin banyak semakin bagus. Belum 2 menit Pak bacanya. Itu qadarullah sapi tadi yang dia dekat duduk langsung terlemas dia. Langsung tergolek nih. Cuma dengan catatan yang maconyo benar bacanya bagus dengan tajwid, niat ikhlas. Kalau maconyo tidak dengan tajwid, maconyo salah-salah, maconyo mana-mana. Tidak niat ikhlas pula. Sapi itu bukannya tunduk, nanduk sapi. Tanduknya kita jangan coba-coba. Dia dibacakan ini untuk binatang boleh, untuk anak yang lagi nakal juga boleh. Insya Allah Pak. Itu ruhnya Allah bimbing, Allah paksa. Baik yang dipaksa atau tidak, dia barokah dengan kalimat Al-Quran Karim. Asal tahu ilmunya, kita tidak tahu ilmunya. Itu untuk anak Ustaz, dia. Kalau untuk bini aku baca, bisa Pak. Untuk bini bisa. Yang galak melawan lagi, yang galak impel duit, misalnya kan yang galak balik, bantu baju bisa ini, bukan di sini. Ngomong di Hongkong sama. Baca Pak dibacakan ketika sang istri sedang tertidur atau ibu-ibu yang dengar ini baca juga dibacakan sama laki yang masih galak nakal. Laki-laki yang masih galak nakal, dia masih galak negok-negok depan kedua yang ngambil biduan itu misalnya baca dibacakan ketika sang suami sedang tertidur di telinga sebelah kanan, tapi jangan kuat panggung dia mulut dia gerak. Jam besar-besar lawan nih mulutnya bergerak. Dan dibacakan kita dia minta dengan Allah Ta'ala dengan mukjizat Al-Quran. Ya Allah, jadikan dia anak yang taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan dia istri yang taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan dia suami yang baik ya Allah, yang tanggung jawab dengan keluarganya. Insya Allah Pak, 8 tahun baca. Maka itu kalau tahu ilmunya tidak ada susah-susah hidup ini. Itu baru sih kok surah belum surah yang lain. Contoh lagi. Kita ni Bapak Ibu tentunya pasti tak pengen selamat dari siksa kubur. Betul apa benar? Anak-anak tunjuk tengok katakan dulu siapa lah yang kira-kira yang tak pengen selamat dari siksa kubur ada pun. Tak nanti. Mana mau? Setiap kita pastilah kepengen dari yang namanya selamat dari siksa kubur. Cukup satu surah ini Cukup satu surah ini kata Rasulullah apa dia? Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli lailatin. Barang siapa yang membaca surah Al-Mulk, berapa ayat Al-Mulk ini tidak banyak Pak, cuma 30 ayat. Sementara Yasin 83 ayat mata kering itu. Apal kalau sih depan belakang ujung bawah samping tengah samping kiri pokoknya apal mata kering. Nah ini anak juga pesan sama anak-anak, pesan sama rumah, kalau nak pengen selamat dari siksa kubur apal ke ini surah.
Ini nanti langsung ngomong hadis mutawatir, hadisnya sahih. Surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu dibaca pada tiap-tiap malam. Keterangan hadisnya dua, ada yang qara'a membaca, ada yang hafal menghafal. Apa bedanya yang membaca sama yang menghafal? Kalau orang baca itu nak tengok kepean dulu. Kalau nak tengok Quran, artinya tidak dibaca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Apalagi. Nah, tak ada tengok, tak baca. Kalau nak tengok dulu baru dibaca. Kalau menghafal itu dia sudah memonya tersimpan di kartu memorinya, sudah tersimpan sudah. Artinya tidak harus dia tengok kepean, ya. Di pucuk mobil dia baca, di pucuk pesawat dia baca, di pucuk motor dia baca, lagi tegak baca dia baca, lagi guling pun baca dia baca, lagi duduk juga baca dia baca. Di mana tempat pikul dimakan dia baca di surah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Cukup satu surah ini apa kata Rasulullah? Hiyal madiyah. Surah itulah nanti yang akan menjadi tameng, yang akan menjadi pelindung. Hiyal tunjiyahu min adzabil qabri. Dan surah itulah nanti yang akan menjadi penyelamat di mana? Dari siksa di dalam kubur. Maka itu kata Nabi, aku pengen di Nabi-Nya setiap umatku itu dia hafal ayat ini. Hajar ayat, hajar surah ini, apa surah Al-Mulk. Jadi Bapak Ibu solusinya kalau pengen kita baca doa, pengen selama sisa kubur, galak-galak sering membaca surah Al-Mulk atau menghafal surah Al-Mulk. Kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Belum tentu kabul. Bukannya ngecik ke hadis lain, bukan. Belum tentu kabul. Tapi kalau ini lanjut sudah, insya-Allah. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, mati lalu. Nah, itu kan. Oh, ini kadang-kadang tidak percaya. Kadang-kadang tidak percaya. Kenapa? Karena ada satu surah yang nanti akan membela dia mati-matian, yang tidak pernah meninggalkan dia sekali-kali. Surah inilah bahkan nanti akan mengirim dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan tinggalkan. Itu baru satu surah. Apalagi 30 juz dia telan di dalam otak dia. Tabarakallah. Alangkah hebatnya Allah ya Rabbi. Kita hebat ya Allah. Nah, kita 30 juz dan tetap ini, Masya Allah. Tak tahu. Kadang-kadang masuk kuping kanan, baru kuping kiri. Masih mendingan masuk ini yang tak masuk mental yang ini gawat ini. Jadi kita galak-galak mulai saat ini untuk mengupgrade diri kita itu lebih menggalakkan memperdalami, mempelajari ilmu Al-Quranul Karim. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Meskipun alif sebatang, alif di atas a, alif lam mati di atas al, ha mim mati di atas ham, dan depan du, alhamdu, itu kalau dulu baik. Makin turutan. Maknanya tidak perlu lagi gitu. Ada baca tu iqra. A, ba, ta, sa. Sudah secanggih model baca ini, masih banyak di kalangan kita yang tak tamat iqra tiga. Mana kaki nasib kita di dalam kubur? Dan salah satu orang yang akan mendapat siksa dalam kubur itu adalah orang yang tak baca Al-Quran. Okay. Jadi sejak usia ini, sejak usia sekarang, ajarlah dia dan bacaan Al-Quran ini Bapak Ibu tentunya warattilil Quran tartila, dan bacalah oleh kalian Al-Quran itu dengan tartil. Maksudnya dengan apa? Dengan baik, dengan bagus, dengan benar. Kita ingin syukur banyak rumah tahfiz belamburan. Kita bersyukur, ya, banyak pengajian belajar Al-Quran ada di mana-mana. Tapi sedikit yang terkadang, tapi bukan sini, kalau sini ahli galau, kita cuma ngomongnya, karena ingin sering saja dulu. Banyak uang belajar Al-Quran ini kadang-kadang dia tidak membaca dengan baik dan benar, apalagi dengan tajwid. Kenapa? Karena bacaan bahasa Arab ini Bapak Ibu
Kalau dia serasa huruf B atau dia huruf barisnya B atau matnya B, intinya tajwidnya, maka akan mengubah maknanya itu fatal. Contoh, Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah, dia berdoa, ya Allah dengan hak surah Al-Fatihah dan rahasia suratul Fatihah. Kalau dia nak pakai action, dia tambah lagi Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah, kan berubah makhrajnya. Shin besar dengan sin kecil tak sama. Sin kecil biasa S, kalau shin besar beda lagi dia. Kalau sir rahasia, kalau syirri syarra yasyurru, artinya demi kejahatan, keburukan, keturjanaan, kebinasaan, suratul Fatihah. Yang belakang amin dulu amin. Jadi semuanya yang berdoa selawat, yang amin berimo. Apa? Dah belajar baca Al-Quran yang benar fatal. Belum dari kalimat amin. Aminnya memang badal, minnya mad disukun. Mad badal itu tidak lebih dan kurang 2 harakat. Minnya itu tentunya mad disukun minimal 2-3 harakat, maksimal 6 harakat. Jangan terlalu berlebihan. Kalau alifnya pendek, amin, amin, amin. Lain lagi artinya cayo. Ya sudah percaya. Tapi kalau dia amin, istajib wa'ana ya Allah, perkenankan ya Allah, jawab ya, atau memendekkan minyak amin atau amin, itu pun juga merubah hati apakah Tuhan mengabulkan dan lain sebagainya. Jadi itu jangan sampai salah kaprah. Yang terutama itu adalah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi sejak usia itu digalakkan, dibiasakan dengan bacaan yang kalau bacanya benar, insya Allah sudah besar dia baca benar terus. Tapi kalau dari kecil bacanya bila salah sampai ke besar, contoh dasar sekolah misalnya, dari sebelumnya sih, wal asri innal insana lafi khusrin, itu kemana matnya, kemana ikhfa'nya, kemana gunnanya. Di situ kita harus letakkan yang mana harus posisi yang diwakafkan, yang mana yang harus diwasolkan, itu harus tahu. Jadi sejak usia dini itu diajarkanlah dengan bacaan yang baik dan benar. Bapak Ibu jemaah sekalian. Jadi kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena nanti Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan mendatangi, akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Yang maca oleh syafaat, apalagi yang mengamalkan isinya, yang memeliharanya, yang menjaganya, yang menghormatinya. Jadi intinya tidak boleh kita meletakkan Al-Quran meskipun cuma sekedar buku Yasin, dia diletakkan sejajar dengan kain, itu tidak boleh Pak. Itu adab kita, suhul adab dengan Al-Quran. Termasuk Bapak Ibu suatu saat kalau nak membagikan undangan misalnya tertulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau huruf Indonesia silahkan Pak, tidak apa-apa. Tapi kalau huruf Arab jangan. Itu kalimat Quran itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Quran kan? Kalimat Quran. Kalau ini sampai ditulis di undangan, habis dibaca di undangan, di kamar ke nyampak di bawah dan tidak terlangkah. Siapa yang berdosa? Yang nulisnya berdosa, yang tinjaknya berdosa, yang melangkahkannya juga berdosa. Kenapa? Itu kalamullah, tidak boleh. Minta maaf sebelumnya juga. Sekarang ini kan model di pelaporan dibuat cantik, ada leharnya pula ya. Dia tulislah kalimat itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, kalau itu yakin terpercaya, terjaga, tidak dilangkahkan wong. Kalau dilangkahkan wong, yang nulis dia berdosa, yang melangkahkannya berdosa, mayat dalam kubur juga kena beban dosa. Bukan dalam makna jasad. Itu kalimat Quran itu jangan masing-masing diletakkan. Jangan masing-masing kita samakan sejajar, makanya kita tahu apa lempar. Kalau di dosa Indonesia silakan. Itu baru masalah Al-Quran. Banyak nanti kupas tentang masalah Quran itu sebenarnya. Cuman berhubung waktu kita sedikit ya. Ini yang pertama, yang manusia yang diridhokan oleh surganya Allah Ta'ala itu adalah orang yang tajid Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang hobi membaca Al-Quran, belajar dan mengajarkan Al-Quran, dia diridhokan surga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi 30 juz yang dia baca telan dan mengamalkan isinya, itu luar biasa. Dalam hadis pada diterangkannya, jasadnya itu diharamkan Allah untuk dimakan di tanah.
Cacing, makhluk-makhluk cacing, binatang-binatang yang hina di dalam kubur itu haram nyentuh wong ya ahlul Quran. Itu luar biasa. Di dunia dan di akhirat dan pasti ya, masya Allah, tabarakallah. Maka itu Bapak Ibu para jemaah sekalian, galak-galak. Cukuplah kita yang macam ini. Jangan sampai anak cucu kita dan mahir. Seidak-idaknya ada yang hafal Quran. Itulah kakek yang akan nolong kita di yaumul qiyamah. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan seluruh keluarga kita, zuriat keturunan kita yang ahli Al-Quran, insyaallah yang mengamalkan, mencintai dan dicintai Al-Quran Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Pertama. Yang kedua, golongan manusia yang dirindukan surga itu, yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang pandai menjaga lidahnya, orang yang pandai menjaga mulutnya, berkata-kata tidak menyakiti hati orang lain, tidak membuat orang tersinggung, tidak menggunjing, mengadu domba, namimah, berkata kotor, bersumpah palsu, mulutnya hati-hatinya. Salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia itu tergantung di pemeliharaan lidahnya. Jadi kalau kita ingin selamat, jaga mulut kita. Kenapa? Pepatah mengatakan mulutmu adalah harimau. Jadi jangan sampai dengan sebuah perkataan kita itu menyebabkan orang sakit, menyebabkan orang sakit. Jangan sampai dalam kategori Nabi apa? Atadruna man muflis, tahu tak kau Nabi? Wong-wong yang bangkrut. Uji sahabat apa ya Rasul? Wong yang bangkrut itu wong yang dagangannya meroboh. Lagi senyum? Lah, bukan. Wong yang kayu jatuh miskin? Bukan. Wong yang bangkrut itu kata Nabi, kakek dia mau amalan sholat, amalan puasa, amalan zakat, amalan haji, seluruhnya begitu menghadap Allah bagus, tapi begitu amal itu dihadapkan, dia minta hati lagi, ya Rabb, mana amal sholat aku, mana amal puasa aku, mana amal haji aku? Kata Allah Ta'ala, amal kau yang baik sudah dibalikkan sama uang yang pernah kau caci dulu di dunia, dan dosa dia balik ke kau. Itulah menjadi fa'inal muflis, itulah uang yang bangkrut. Ayo diingatkan, jangan sampai tergolong ngomong yang bangkrut. Biarlah orang ngomong itu tak apa, yang penting itu jangan ngomongin uang, tapi ngomong yang baik silakan. Jangan pura tak terbaik, teman ngomong ini biasa-biasa baik. Ini yang kedua, muhafidul lisan. Yang ketiga, bersumpah siapa ini? Yang ketiga siapa yang dari surga? Wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan orang yang sedang kelaparan. Uang yang untuk makan uang yang kelaparan itu masya Allah, apalagi uang yang lapar itu uang yang ahli ibadah. Woi, luar biasa. Yang ahli ibadah, yang taat, yang ibadah. Setiap satu butir nasi yang masuk ke dalam tenggorokannya, luar biasa. Itu ada dikatakan dalam hadis yang ada cukup panjang itu, bahkan dia seolah-olah sama dengan melok membangun Ka'bah bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu baru satu teguk, baru satu biji nasi. Apalagi dia tunjukkan yang lebih. Menjauh yang makan, bahkan di Nabi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna keimanan seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Kalau saudara sakit, dia juga merasa sakit. Kalau dia misalnya saudara kelaparan, dia juga merasakan kelaparan. Yang ketiga dan yang keempat, golongan manusia yang diridhoi surga itu adalah yang keempat siapa? Wasoma fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, insyaallah akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan keempat-empat ini ada di dalam diri kita yang insyaallah akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, disehatkan kita, diafiatkan kita, disampaikan pada bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Insyaallah mudah-mudahan di tahun ini dia akan lebih baik daripada tahun kemarin, dan di tahun yang akan datang insyaallah akan lebih baik daripada tahun ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina
رب العالمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وأهلنا من أهل القرآن وأهل الصلاة وأهل الصلوات على النبي وأهل العلم والخير. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم بحق ربنا. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولذريتنا وللمؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mukarram Al-Ustaz Ahmad Bukhari yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan